Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah, bulan Ramadan bukan hanya bulan lapar dan dahaga, bukan sekedar tarawih dan tilawah. Ia adalah bulan ketika langit menyaksikan benturan iman dan pedang. Di saat kaum muslimin menahan diri dari makan dan minum, mereka justru tidak menahan diri dari membela agama Allah. Di bulan yang lembut inilah sejarah mencatat denting senjata, debu peperangan, dan keputusan-keputusan besar yang mengubah arah peradaban. Ramadan bukan hanya bulan kelemahan, ia bulan kemenangan. Di bulan inilah terjadi peristiwa-peristiwa dahsyat yang mengguncang dunia Islam. Pertempuran yang menentukan masa depan umat, mengangkat derajat kaum beriman, dan menorehkan pelajaran yang tidak lekang oleh zaman. Lalu, apa saja peperangan besar yang terjadi di bulan Ramadan? Mengapa justru di bulan puasa kemenangan-kemenangan agung diraih? Mari kita buka lembaran sejarahnya. Simak kisah ini sampai akhir. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Perang Badar, Ramadan yang menggetarkan langit. Kalau semua peristiwa Ramadan dikumpulkan, satu nama pasti berdiri paling tinggi, yaitu Perang Badar. Inilah pertempuran besar pertama antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Bukan sekedar konflik fisik, ini adalah garis pemisah antara hak dan batil. Allah sendiri menamainya Yaumul Furqan, hari pembeda. Quran, Surat Al-Anfal, ayat 41. Dan satu fakta penting, tidak ada kaum munafik yang ikut dalam Perang Badar. Yang berdiri di sana hanyalah orang-orang yang benar-benar siap mempertaruhkan nyawa. Karena itu, Nabi bersabda tentang mereka, "Sesungguhnya Allah telah melihat kepada para pejuang Badar, lalu berfirman, lakukanlah apa yang kalian mau. Sungguh, aku telah mengampuni kalian." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kisahnya dimulai bukan dengan niat perang terbuka. Rasulullah bersama para sahabat keluar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Ini bukan aksi perampokan, karena Quraisy sebelumnya telah merampas harta kaum muslimin di Mekah, mengusir mereka dari kampung halaman, menyatakan permusuhan secara terbuka. Kafilah itu membawa harta besar hasil perdagangan Syam. Namun, rencana ini bocor. Abu Sufyan mengirim utusan ke Mekah meminta bantuan. Maka, Quraisy pun keluar dengan kekuatan penuh, sekitar 1.000 orang lebih. Riwayat yang masyhur sekitar 1.000 sampai 1.300 orang, lengkap dengan perlengkapan perang. Sedangkan pasukan muslim hanya sekitar 313 orang, mayoritas tanpa persiapan tempur penuh. Hanya beberapa kuda dan sekitar 70 unta yang dipakai bergantian. Sekarang ini bukan lagi soal kafilah, ini soal hidup atau mati. Disinilah momen krusial terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah. Beliau ingin mendengar komitmen dari kaum Ansor, karena Baiat Aqobah sebelumnya berisi perlindungan di dalam Madinah, bukan peperangan di luar kota. Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar berbicara dengan tegas, namun Nabi masih menunggu suara dari kaum Ansor. Lalu bangkitlah Al-Miqdad bin Amr. Beliau berkata dengan suara yang mengguncang sejarah, "Wahai Rasulullah, majulah sesuai perintah Allah. Kami tidak akan berkata seperti Bani Israel kepada Musa, pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah, kami duduk di sini. Tetapi kami berkata, pergilah engkau bersama Rabbmu dan berperanglah, kami bersama kalian berdua akan ikut berperang." Riwayat ini sahih dalam kitab-kitab sirah dan hadis. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu dari kalangan Ansor juga menegaskan kesiapan mereka. Atmosfer berubah, tidak ada keraguan lagi. Ini bukan pasukan yang terpaksa, ini pasukan yang sadar betul konsekuensinya.
Pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, malam sebelum pertempuran, Rasulullah berdiri lama dalam doa sampai selendangnya jatuh dari bahunya. Beliau berdoa dengan penuh ketundukan. Ya Allah, jika pasukan kecil ini binasa, Engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Sayyidina Abu Bakar memeluk beliau dan berkata, "Cukuplah wahai Rasulullah, Allah pasti menepati janjinya." Doa itu bukan dramatisasi, itu kegelisahan seorang nabi yang memikirkan masa depan tauhid. Pagi hari, duel 1 lawan 1 pun dimulai. Para tokoh Quraisy maju, termasuk Abu Jahal, simbol kesombongan Mekah. Pertempuran akhirnya meledak. Debu, teriakan takbir, dan denting pedang. Jumlah pasukan muslim jauh lebih sedikit, sementara militer mereka kalah. Secara logika manusia, peluangnya sangat tipis. Lalu Allah menurunkan pertolongan. Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabb-mu, lalu Dia mengabulkan. Aku akan membantu kalian dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Quran, Surat Al-Anfal, ayat 9. Dalam hadis sahih, Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, ini Jibril memegang kendali kudanya, penuh debu peperangan." Riwayat Hasan dalam Musnad Ahmad dan lainnya. Ini bukan dongeng heroik, ini riwayat yang memiliki sanad kuat dalam literatur Islam klasik. Pertempuran akhirnya selesai, sekitar 70 orang musyrik tewas, 70 tertawan. Di antara yang tewas adalah para pembesar Quraisy. Abu Jahal terbunuh, simbol keangkuhan Mekah runtuh. Dari pihak muslim, 14 orang gugur sebagai syuhada. Dan inilah yang penting, Badar bukan sekedar kemenangan militer. Ia mengubah peta politik Jazirah Arab. Kaum muslimin yang sebelumnya dianggap lemah, kini menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Ramadan tahun itu membuktikan satu hal. Puasa tidak melemahkan iman, ia justru menguatkan tekad. Badar adalah bukti bahwa kemenangan bukan soal angka, bukan soal perlengkapan, tapi soal tauhid, keyakinan, dan pertolongan Allah. Dan sejak saat itu, Ramadan bukan hanya dikenal sebagai bulan ibadah, tetapi juga bulan kemenangan. Penaklukan kota Mekah, Ramadan yang menghancurkan berhala. Ramadan tahun 8 Hijriah bukan sekedar bulan ibadah, bukan sekedar tilawah dan qiyam. Di bulan ini, kota paling sakral di Jazirah Arab kembali ke tangan tauhid, tanpa pertumpahan darah besar, tanpa pembantaian, dan tanpa balas dendam brutal. Inilah Fatu Mekah. Akar peristiwa ini ada pada perjanjian Hudaybiyah pada tahun 6 Hijriah. Salah satu klausulnya sangat jelas. Siapapun bebas bergabung dengan pihak Rasulullah atau Quraisy. Kabilah yang bergabung dianggap sekutu resmi. Serangan terhadap sekutu berarti serangan terhadap pihak yang diikutinya. Bani Khuza'ah bergabung dengan Rasulullah. Bani Bakar bergabung dengan Quraisy. Namun, dendam lama belum mati. Pada suatu malam, Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah secara tiba-tiba. Mereka memburu hingga ke wilayah Tanah Haram. Sebagian riwayat sirah menyebutkan bahwa pemimpin mereka, Naufal bin Muawiyah, tetap mendorong penyerangan meskipun telah masuk wilayah suci. Tindakan yang jelas melanggar kehormatan Tanah Haram. Quraisy tidak sekedar diam, mereka membantu sekutunya dengan persenjataan. Perjanjian Hudaybiyah secara praktik telah dilanggar. Delegasi Khuza'ah datang ke Madinah meminta perlindungan. Rasulullah menjawab dengan tegas bahwa mereka akan ditolong. Janji itu pun ditepati. Quraisy akhirnya panik. Mereka sadar konsekuensinya sangat besar. Abu Sufyan bin Harb yang saat itu masih musyrik berangkat ke Madinah mencoba memperbarui perjanjian. Ia menemui Rasulullah namun tidak digubris. Ia mendatangi putrinya sendiri, Ummu Habibah, istri Nabi. Ketika Abu Sufyan hendak duduk di tikar Rasulullah, Ummu Habibah menariknya. "Ayahku, ini tikar Rasulullah, engkau masih dalam keadaan musyrik." Itu bukan durhaka, itu loyalitas akidah.
Abu Sufyan mencoba melobi Abu Bakar, Umar bin Khattab, hingga Ali bin Abi Thalib. Tidak ada yang bisa menolongnya. Akhirnya, ia pun pulang ke Mekah membawa kecemasan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan persiapan secara rahasia. Targetnya adalah Mekah. Pasukan berjumlah sekitar 10.000 sahabat. Ini adalah kekuatan terbesar yang pernah dikumpulkan kaum muslimin sampai saat itu. Beliau berdoa agar berita ini tidak sampai ke Quraisy. Strategi dijaga ketat. Di tengah perjalanan, Abu Sufyan akhirnya bertemu dengan pasukan muslim. Setelah dialog dan menyaksikan kekuatan pasukan Islam, ia masuk Islam. Nabi bahkan memberinya kehormatan. Barang siapa masuk ke rumah Abu Sufyan, maka ia aman. Barang siapa menutup pintunya, maka ia aman. Barang siapa masuk ke Masjidil Haram, maka ia aman. Riwayat dalam kitab-kitab sirah dengan sanad yang diterima oleh para ulama. Ini bukan bahasa penjajah, ini bahasa pengampunan. Pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah, pasukan Islam memasuki Mekah dari berbagai arah yang telah diatur. Hanya terjadi perlawanan kecil di salah satu sektor. Namun secara umum, kota itu jatuh hampir tanpa pertumpahan darah. Rasulullah masuk ke kota dengan kepala tertunduk, penuh tawadu, bukan dengan kesombongan. Padahal, hari itu beliau bisa saja membalas semua penyiksaan, pengusiran, dan penghinaan masa lalu. Beliau berdiri di hadapan Quraisy yang gemetar. "Apa yang kalian kira akan aku lakukan kepada kalian?" Mereka menjawab, "Engkau saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia." Lalu beliau berkata, "Pergilah, kalian semua bebas." Rasulullah memasuki Ka'bah. Di sekelilingnya ada sekitar 360 berhala. Beliau menghancurkannya satu persatu sambil membaca, "Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan." Quran Surat Al-Isra ayat 81. Simbol-simbol musyrik diruntuhkan. Tauhid kembali berdiri di pusat Jazirah Arab. Fatu Mekah bukan sekedar penaklukan kota. Ia adalah titik balik geopolitik seluruh Arab. Sebelumnya, kabilah-kabilah Arab menunggu. Jika Rasulullah menang atas Quraisy, berarti ia benar. Ketika Mekah tunduk, gelombang masuk Islam datang bertubi-tubi. Tahun itu dan setelahnya dikenal sebagai Amul Wufud, tahun delegasi. Dan satu koreksi penting. Penaklukan Mekah bukan untuk menghancurkan Islam di wilayah Arab lainnya. Justru sebaliknya, ia menghancurkan dominasi syirik dan membuka jalan Islam menyebar ke seluruh Jazirah Arab. Ramadan tahun ini menunjukkan satu hal. Kemenangan terbesar dalam sejarah Nabi justru terjadi ketika beliau sedang berpuasa. Bukan dengan dendam, bukan dengan pembalasan brutal, tetapi dengan strategi, ketegasan, dan pengampunan yang membuat musuh tunduk sebelum pedang berbicara. Perang Ain Jalut, Ramadan yang menghentikan monster dunia. Kalau Badar adalah awal kebangkitan, Fatu Mekah adalah puncak kemenangan Nabi, maka Ain Jalut adalah benteng terakhir dunia Islam dari kehancuran total. Pada tahun 658 Hijriah atau 1260 Masehi, dunia sedang gemetar oleh satu nama, yaitu Mongol. Mereka bukan sekedar pasukan, mereka badai, kota-kota hancur, perpustakaan dibakar, sungai menghitam oleh tinta dan darah. Baghdad, pusat Khilafah Abbasiyah, runtuh pada tahun 1258 Masehi di tangan Hulagu Khan, cucu dari Genghis Khan. Kekhalifahan Abbasiyah tamat. Dunia Islam seperti kehilangan jantungnya. Target berikutnya adalah Mesir. Artinya, tamat sudah peradaban Islam jika mereka berhasil. Khan Agung Mongol saat itu adalah Mongke Khan. Ia memerintahkan ekspansi dilanjutkan. Hulagu bergerak ke Syam, menghancurkan Aleppo dan Damaskus. Lalu surat ancaman dikirim kepada Sultan Mamluk di Mesir, Saif ad-Din Qutuz. Isinya kurang lebih begini, tunduk atau dihancurkan seperti negeri-negeri lain.
Biasanya, surat Mongol berarti dua pilihan, menyerah atau musnah. Qutuz tidak memilih keduanya. Beliau memerintahkan para utusan Mongol dihukum mati, tindakan yang sangat berisiko secara militer. Tetapi mengirim pesan tegas, Mesir tidak akan tunduk. Di tengah ekspansi itu, Mongke Khan wafat di Asia Timur. Para pangeran Mongol berebut suksesi. Hulagu harus kembali ke Mongolia untuk mengamankan politik internal. Ia meninggalkan pasukan sekitar 1.000 sampai 20.000 orang di Syam yang dipimpin oleh panglima tangguh yaitu Kit Buko. Ini pertama kalinya kekuatan Mongol di wilayah itu tidak dalam kapasitas penuh. Qutuz membuka momentum ini dengan tajam. Qutuz tidak bergerak sendiri. Ia didampingi panglima brilian Rohan ad-Din Baibars. Pasukan Mamluk bergerak ke Palestina menuju sebuah lembah bernama Ain Jalut atau mata air Jalut, wilayah yang kini berada di Palestina Utara. Jumlah kedua pasukan relatif seimbang, sekitar 20.000 masing-masing. Angka yang pasti masih diperselisihkan dalam sumber, namun kisaran ini yang banyak disebut dalam literatur sejarah klasik. Mayoritas sejarawan Muslim menyebut pertempuran terjadi pada tanggal 25 Ramadan tahun 658 Hijriah, bertepatan 3 September 1260. Baibars memulai taktik serangan cepat dan pura-pura mundur, strategi yang justru sering digunakan oleh Mongol. Kit Buko terpancing, mengejar hingga masuk ke jebakan. Pertempuran berubah brutal. Pasukan Mongol terkenal dengan disiplin dan kemampuan memanah dari atas kuda. Mereka hampir mematahkan salah satu sayap pasukan Muslim. Di saat genting itulah, Qutuz turun langsung ke medan. Ia melepaskan helmnya agar dikenal oleh tentaranya dan berteriak, "Wa Islamah, wahai Islam." Itu bukan slogan kosong, itu teriakan orang yang sadar. Jika kalah hari ini, mungkin tidak ada lagi dunia Islam yang tersisa. Semangat pasukan bangkit. Serangan balasan dilancarkan. Kit Buko akhirnya tertangkap dan dibunuh. Pasukan Mongol akhirnya runtuh. Inilah poin historisnya. Ain Jalut adalah kekalahan besar pertama Mongol dalam ekspansi global mereka. Sebelumnya mereka menghancurkan dinasti Jin dan wilayah besar di Cina Utara, Kekhalifahan Abbasiyah, berbagai kerajaan di Asia Tengah dan Persia. Belum pernah mereka dipukul mundur secara frontal seperti ini. Setelah Ain Jalut, mitos Mongol tidak terkalahkan hancur seketika. Kemenangan ini menyelamatkan Mesir, Hijaz, sisa wilayah Syam, dan bahkan jalur menuju Afrika Utara. Jika Mamluk kalah, sangat mungkin gelombang Mongol melaju hingga Mekah dan Madinah. Ramadan kembali menjadi saksi. Dalam kondisi puasa, dalam tekanan geopolitik terbesar, kaum muslimin bangkit. Badar menghentikan Quraisy. Fatu Mekah meruntuhkan syirik. Ain Jalut menghentikan mesin penghancur peradaban. 3 Ramadan, 3 momen ketika sejarah dunia berubah arah. Perang Hattin, Ramadan yang membuka jalan ke Yerusalem. Jika Ain Jalut menghentikan Mongol, maka Hattin mematahkan tulang punggung pasukan salib. Tanggal 24 Rabiul Akhir tahun 583 Hijriah bertepatan dengan 4 Juli 1187 Masehi. Sebagian riwayat menyebut terjadi di musim panas yang bertepatan dengan bulan Ramadan tahun itu. Medannya adalah dekat Danau Tiberias, di dataran tandus bertiang 2 bukit yang dikenal sebagai Tanduk Hattin, wilayah Palestina saat itu. Di satu sisi berdiri pasukan Islam yang dipimpin oleh Saladin. Di sisi lain, pasukan kerajaan Latin Yerusalem di bawah Guy of Lusignan bersama bangsawan fanatik Reynald of Caliton. Beberapa tahun sebelumnya memang ada masa gencatan senjata antara Salahuddin dan pihak salib. Namun, Reynald melanggar perjanjian. Ia menyerang kafilah dagang Muslim yang melintas, merampas harta, bahkan menyandra.
Lebih dari itu, ia pernah mengancam akan menyerang Mekah dan Madinah melalui Laut Merah. Tindakan provokatif yang sangat serius dalam konteks dunia Islam saat itu. Salahuddin mengirim peringatan, namun tidak digubris. Maka keputusan akhirnya diambil. Konflik tidak terhindarkan. Salahuddin tidak tergesa. Ia memancing pasukan salib keluar dari benteng terkuat mereka. Ketika kota Tiberias diserang sebagai umpan, pasukan salib bergerak menolongnya, meninggalkan sumber air utama mereka. Inilah titik kesalahan fatal. Pasukan salib dipaksa berjalan di bawah terik musim panas Palestina. Sedangkan Salahuddin menguasai akses air dan mengepung mereka di dataran Hattin. Kehausan menjadi musuh utama mereka sebelum perang berbicara. Pasukan Muslim mengelilingi mereka, memutus suplai air dari Danau Tiberias. Api dinyalakan untuk mengirim asap ke arah pasukan salib, memperparah kondisi mereka. Kelelahan, haus, dan panik. Serangan total dilancarkan. Formasi salib runtuh. Relik suci mereka, The Cross, direbut. Banyak bangsawan tinggi tertawan. Guy of Lusignan ditangkap hidup-hidup, dan Reynard of Caliton juga ditangkap. Salahuddin memperlakukan Guy dengan baik sebagai raja. Namun kepada Reynald, ia mengingatkan pengkhianatan dan ancaman terhadap tanah suci. Dalam riwayat sejarah klasik seperti karya Ibnu al-Athir dan Imad al-Din al-Isfahani disebutkan bahwa Salahuddin sendiri yang mengeksekusi Reynald. Ini bukan pembantaian massal, ini hukuman terhadap pelanggaran perjanjian dan kejahatan perang berulang. Hattin adalah pukulan telak bagi kekuatan militer salib di Levant. Setelah kemenangan ini, kota-kota penting satu persatu jatuh ke tangan Muslim. Dan puncaknya, pada Oktober 1187, Yerusalem direbut kembali oleh Salahuddin. Berbeda dengan pembantaian yang dilakukan pasukan salib saat merebut Yerusalem tahun 1099, Salahuddin memberikan jaminan keamanan bagi penduduk kota. Banyak yang ditebus, banyak yang dibebaskan. Hattin bukan sekedar kemenangan taktis, ia adalah titik balik dalam perang salib. Perang Guadalete, Ramadan yang membuka gerbang Eropa. Tahun 92 Hijriah atau 711 Masehi, di tepi sungai Guadalete, wilayah Andalusia Selatan, dua dunia bertemu. Di satu sisi, pasukan Islam dari Bani Umayyah di bawah komando Tariq bin Ziyad. Di sisi lain, kerajaan Visigoth yang dipimpin oleh Roderick. Inilah pertempuran yang mengubah peta Eropa Barat selama hampir 8 abad. Kerajaan Visigoth saat itu sedang terpecah secara politik. Konflik internal perebutan takhta membuat stabilitas runtuh. Sebagian bangsawan bahkan meminta bantuan kepada penguasa Muslim di Afrika. Gubernur Ifrikiyah ketika itu adalah Musa bin Nusair yang berada di bawah kekuasaan Khalifah Al-Walid I. Ekspedisi kecil dilakukan lebih dulu sebagai uji coba. Setelah sukses, dikirimlah pasukan utama sekitar 7.000 orang di bawah Tariq bin Ziyad, mayoritas dari suku Berber Muslim. Mereka menyeberangi selat yang kelak dikenal sebagai Jabal Tariq, Gibraltar. Ada kisah populer, setelah mendarat, Tariq membakar kapal-kapalnya agar pasukan tidak mundur. Namun, perlu diluruskan secara akademik. Riwayat ini tidak memiliki sanad kuat dalam sumber sejarah awal seperti karya Ibnu Abdul Al-Hakam. Banyak sejarawan modern, termasuk Dr. Roghib As-Sirjani, menilai kisah pembakaran kapal lemah dan kemungkinan besar legenda heroik yang muncul belakangan. Secara logika militer pun, tindakan itu beresiko besar karena jalur suplai dan komunikasi tetap dibutuhkan. Artinya, kemenangan Guadalete bukan karena drama simbolik, tetapi strategi dan momentum politik. Roderick datang dengan pasukan besar. Sebagian sumber menyebut puluhan ribu. Meski angka pasti diperselisihkan dan cenderung dilebih-lebihkan dalam kronik abad pertengahan. Pertempuran berlangsung beberapa hari pada Juli 711 Masehi. Sebagian bangsawan Visigoth diduga membelot ke tengah pertempuran karena konflik internal.
formasi pasukan Gord goyah. Torik memanfaatkan celah itu. Akhirnya Roderick tewas. Sebagian riwayat menyebutkan tubuhnya tidak pernah ditemukan secara pasti. Pasukan Visigoth akhirnya runtuh. Setelah Gua de Late, kota demi kota jatuh dengan cepat. Cordoba, Toledo, Sevilla, dan Grenada. Dalam beberapa tahun, hampir seluruh semenanjung Iberia berada di bawah kekuasaan Islam. Wilayah itu kemudian dikenal sebagai Al-Andalus, pusat ilmu, arsitektur, kedokteran, filsafat, dan peradaban. Dari Andalusia lahir tokoh-tokoh besar seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Hasim beberapa abad kemudian. Sebagian riwayat menyebut penyeberangan atau fase awal ekspedisi terjadi pada bulan Ramadan 92 Hijriah. Meskipun detail kronologinya berbeda dalam sumber-sumber sejarah. Namun yang jelas, Gua de Late adalah titik awal hadirnya Islam di Eropa Barat. Bukan hanya pedang yang menyeberang, ilmu, arsitektur, sistem irigasi, astronomi, dan filsafat ikut masuk. Jika Badar menyelamatkan Madinah, Fatu Mekah menyatukan Arab, Ain Jalut menyelamatkan dunia Islam dari Mongol, maka Gua de Late membuka bab baru. Islam menjadi bagian dari sejarah Eropa, dan semuanya menunjukkan satu pola. Ramadan bukan bulan stagnasi, ia sering menjadi bulan keputusan besar yang mengubah arah dunia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.